Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita terima, terutama nikmat iman Islam. Alhamdulillah kita masih iman Islam, masih bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi sebagai penutup dari para nabi dan rasul, tidak ada nabi setelah dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian ini. Semoga kita dengan bertambahnya ilmu ini juga meningkatnya kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatnya juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga meningkatnya amal ibadah kita baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kamu di tengah hutan, ditemani manusia hidup. Senang atau nggak senang? Kenal nggak kenal ya, walaupun waspada kan dia nyaman. Lah kalau ditemani sama bongso yang bongso, ya udahlah, nggak usah bongso-bongso. Kamu di tengah hutan, kamu lagi bawa mobil, mogok. Ya kok mogok? Kebetulan ada orang duduk di situ. Terus kamu menemani orang tadi, tiba-tiba orang itu ajalnya datang, meninggal dunia. Wes, berarti dikancani mayit. Saya mau nanya, nyaman enggak? Wedi. Ya, tadi bersahabat, tiba-tiba menjadi ketakutan luar biasa. Kan begitu manusia. Seperti yang sering saya sampaikan. Pernah ke rumah sakit? Ya insya Allah nggak sakit, tapi pernah ke sana ya. Pernah enggak masuk kamar jenazah? Saya mau nanya, kamu disuruh tinggal di kamar jenazah full AC. Full AC. Dikasih TV 65 inch. Ya, film sakarepmu. Tapi suruh tinggal di kamar jenazah. Mau? Mikir. Betul kan, Mikir. Wah, pilih di kos-kosan nggak jelas, Beb ya. Kos-kosan nggak jelas, nggak jadi masalah. Jangan di kamar jenazah, pertemuan mayit. Artinya apa? Rumah yang nggak ada zikir itu akan membuat kita nggak nyaman, membuat kita suntuk, membuat kita nggak enak, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang itu hidupnya mengeluh, uritku kok kayak gini, uritku kok kayak gini, uritku kok kayak gini, tolong dicek zikirmu seberapa banyak. Yang di rumahmu kamu ajak zikir atau tidak? Selesai. Rumah ajak zikir. Habib, masalahnya Habib, yang di rumah zikir. Dan terus nah, di kantor nggak zikir, Habib. Saya di rumah tuh cuma 4 jam, 5 jam. Lah di kantor tuh 12 jam, Habib. Sumpeknya di kantor. Makanya golek kantor ki harus zikir. Lah itu gimana, Habib, caranya? Yombo mikir dewi. Ya, kamu kan lebih ahli ya, ngajak teman-temanmu zikir. Gimana caranya di kantor? Kamu zikir sambil ngetik zikir ya. Sambil berbisnis juga berzikir. Nah, kamu bilang sama teman-temanmu, kalau kantornya nggak dizikirin, itu nanti kantornya seperti kamar jenazah. Biar kantornya nggak seperti kamar jenazah, yuk kita yang muslim, ayo zikir. Sehingga di kantor nanti jadinya nyaman hatinya. Mungkin ruangannya ber-AC, tapi asumpeku wal suntuku itu nggak kenal ruangan ber-AC. Mau ber-AC, mau di tepi pantai, ya, mau di atas gunung, ya. Begitu setan suntuk bawa kawan-kawannya, selesai. Ya, selesai. Sampai di sini jelas? Alhamdulillah. Lanjut dikit lagi boleh? Nggak boleh, tetap saya lanjut. Nah, ini satu aja untuk menutup kajian di malam hari ini. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin keliru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Imam Malik juga meriwayatkan ya. Jadi hadisnya sangat sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqadin. Kalau salah seorang di antara kalian itu tidur, maka setan mengikat di bagian belakang kepala salah seorang di antara kalian 3 ikatan. Jadi dibuat 3 kunci sama setan, ditotong. Uqad. Nah, memang bahasanya sihir kan diikat ya, diikat. Ya mungkin kalau kita bayangkan sama setan telu. Dikunci di belakang ini dengan 3 kunci. Apa kuncinya? Kuncinya adalah yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawil farqud. Cuman 1 kalimat. Jadi sama setan dijampi-jampi.
Di setan tuh ya butuh kalimat. Orang mau dikunci tok gak ono kalimatnya gitu ya. Kunciannya ini apa? Ada itu kalimatnya. 3 kunci ini kalimatnya sama. Alaika lailun tawil farqud. Malam masih panjang, tidurlah. Yang satu lagi malam masih panjang, tidurlah. Yang satu lagi malam masih panjang, tidurlah. 3 ikatan di sini. Makanya kita kalau tidur mau bangun itu susah. Udah melek. Mau bangun susah. Kenapa? Karena disihir sama setan, diikat sama setan. Wojo tangi, turwo. Masya Allah. Korbannya ada enggak di sini? Ya. Berarti kan kita butuh solusi nih ya, butuh solusi. Gimana caranya membebaskan diri dari ikatan setan? Udah diajarin oleh Nabi Muhammad SAW. Fa in istaiqadha fa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun fa in tawadda'a in halat uqdatun fa in shalla in halat uqdatun kulluha uqaduhu kulluha fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Insyaallah ini. Riwayat yang lain fa yusbihu nasyitan thayyiban nafsi qad asaba khairan wa illam yaf'al asbaha kasilan khabithan nafsi lam yusib khaira. Kalau dia ketika bangun, namanya orang tidur kan ya ada waktunya bangun dia. Bangun itu ada yang tepat waktu, ada yang sebelum waktu, ada yang kelewatan waktu. Itu namanya bangun. Ashabul Kahfi itu tidurnya berapa ratus tahun? 309 tahun. Tidur. Tapi bangunnya semangat. Kenapa Ashabul Kahfi tidur 309 tahun? Bangun semangat, seger, langsung ke pasar. Betul ya? Langsung ke pasar, lapar. Yuk, salah satu cari makan. Semangat. Yang di rumah sakit itu tidur seminggu, nggak bisa langsung bangun. Belajar duduk. Nah, itulah karomahnya Ashabul Kahfi. Dan itu menunjukkan Ashabul Kahfi tidurnya setan nggak berhasil ngikat. Kenapa? Fityatun amanu birabbihim. Sekelompok pemuda yang iman sama Allah Ta'ala, tapi diberi tambahan hidayah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang-orang yang punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia bangun kemudian zikir, kata Rasulullah SAW, yang nomor 1 yang paling penting, fa in istaiqadha fa dzakarallaha ta'ala. Kalau dia bangun kemudian dia zikrullah, nyebut Allah, melek mata langsung alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Atau bismillahirrahmanirrahim. Apa alhamdulillah, pokoknya zikrullah. Melek langsung zikir. Apalagi begitu melek sadar, waduh, ini kan udah dapat ilmunya ya. Paham, waduh ana telu iki. Ana telu. Saya tak buka isi sik, melek. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gaya dikit. Nanti viralkan ya. Kamu bangun tidur syuting awakmu. Saya buka bundelannya setan. Ya. In halat uqdatun. Baca zikir. Makanya orang itu kalau bangun tidur dalam Islam, enggak langsung mencolot ke toilet, enggak langsung mencolot ke kamar mandi, suruh duduk berzikir dulu. Duduk berzikir dulu. Dan itu dalam ilmu kesehatan sangat bermanfaat agar seluruh darah di tubuh ini mengalir dengan benar. Biar nanti tidak mencolot akhirnya kepleset. Ternyata darahnya belum genap. Kalau bahasa anak muda, ruhnya belum komplit. Roh saya belum komplit, Bib. Lagi ngumpulin roh, Masya Allah. Rohnya jalan-jalannya kejauhan, Habib. Nah ini saya melek tanpa roh, Masya Allah. Medeni, melek tanpa roh. In halat uqdatun. Setelah itu sabda Nabi SAW, ini kan masih ada 2 nih. 2 ini kalau kita cuma zikir mandek di situ, ya turun meneh. Baru jam 2, masih lama, blok. Baru jam 4, adzan subuh setengah 5, masih lama, blok. Baru saja adzan subuh, matahari terbit masih lama, blok. Wes kadung terbit, blok. Enggak ada yang bener ya. Enggak ada yang betul. Kenapa? Karena baru 1 ikatan yang kita buka. Buka yang kedua. Fa in tawaddu'a. Kalau dia setelah zikir pergi ke kamar mandi atau ruangan manapun berwudu, 2 lepas. Tinggal 1. Tapi 1 ini made in setan loh ya. Produknya apa namanya setan dalam ilmu sihir, bukan yang nyihir manusia diajari setan, setani langsung. Bisa kamu bayangkan, manusia yang diajari setan itu sihirnya luar biasa. Lah kalau setannya langsung yang nyihir, gimana? Tinggal 1, jangan kamu sepelekan, kamu jangan ngomong, udah lepas 2, aku udah wudu, ya kuat ngadepi setan. Nggak, kata setannya ora kuat gue, cik wengi turu, masih malam tidurlah, padahal wis padang gue, ya masih malam tidurlah, nyender titik, lus, ya padahal cuma nyender di titik aja, lus, hilang. Kenapa? 1 ikatannya setan itu ya punya kekuatan. Makanya sampai diajari Nabi SAW, kalau habis wudhu, sholat. Kalau dia sholat 2 rakaat, seluruh ikatannya lepas. Hasilnya apa? Hasilnya ini. Ini yang paling penting, hasilnya. Fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka dia pagi itu akan jadi orang yang bersemangat, bergairah, thayyiban nafs. Hatinya wena. Udah susah dijelaskan, hatinya penak gitu aja.
Penak seperti apa? Ya rasakno dhewe, hati-hatimu ya. Masa saya yang suruh menjelaskan rasanya? Setiap hati punya rasa yang berbeda. Hatimu akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bersemangat, hatinya seger gitu, rasanya nikmat. Kemudian dalam riwayat yang lain ada tambahan, qad asaba khairan, dia mendapatkan kebaikan. Kalau tidak dilakukan, nggak berzikir, nggak wudhu, nggak sholat, maka yang terjadi adalah lam yaf'al asbaha kasilan khabitha nafsi lam yusib khaira. Sudah bangunnya males, hati ini nggak enak, tidak akan mendapatkan kebaikan. Jelas semuanya? Berarti zikir banyak penting atau nggak penting? Ya, zikir banyak ini kan amalnya gampang toh? Gampang, sambil naik motor bengak-bengok ya iso. Orang lain ngomong kamu, Allah, 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 Allah. Enggak ya. Wacane apa ya? Zikir Mas. Wah. Lah ngapa zikir ngusir setan? Sapa setane? Mikir dhewe gitu ya. Allah, 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 Allah itu. Enggak apa-apa toh. Saya itu kadang kalau lagi nyopir saya teriak gitu ya, astagfirullah. Ini yang saya ajak pergi itu nanya, kenapa kok istighfar? Wong istighfar kok takon ini ngopo itu ya? Gumun saya, heran saya. Kadang saya gitu, teriak tuh Allah gitu ya. Nyopir di mobil saya sendiri, Allah. Ya, nanti yang di belakang, ada apa? Nyebut Allah kok ada apa gitu ya. Ya gak ada apa-apa ya, seneng aja pengen nyebut Allah gitu. Biasakan gitu, biasakan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada satu orang itu cukur rambut, kemudian cukur kumis. Satu orang soleh ulama, cukur kumis. Waktu kumisnya mau dikerok, tukang cukurnya ngomong, Yai, Ustadz gitu ya, Guru Syekh Habib, tolong bibirnya jangan gerak-gerak. Nanti apa namanya? Bisa kena pisaunya. Jawabannya Kiai Ustadz Habib Syekh gurunya tadi apa? Tidak apa-apa, lanjutin aja, sobek biar sobek. Saya nggak akan menghentikan zikir saya hanya gara-gara mau cukur kumis. Coba tiru, urung makom. Ya, ada orang itu datang sama saya, Habib, ini yang bagus, zikir yang mana yang harus saya perbanyak? Ya, tak jawab. Emang kamu udah, nggak punya waktu ya? Kau nanya mana yang harus diperbanyak? Semua kamu perbanyak mesti turah-turah waktumu kok. Paham ya? Yang boleh nanya zikir mana yang harus diperbanyak, itu orang yang udah waktunya habis buat zikir sehingga bingung mana yang harus diutamakan. Lah kamu cek nonton TV, ya nonton yang ditonton, ya update status gak karu-karuan, nonton ikliling status yang wong-wong, ya waktunya banyaknya luar biasa masih gaya. Zikir mana yang harus saya perbanyak? Masya Allah, kayak-kayaknya min ahli zikrillah. Seakan-akan so ahli ya. Padahal ya, yang ini didik, saya kira akeh sing di gitu loh ya. Yang tidak semuanya banyak. Habib, mana yang harus saya perbanyak? Sholawat atau istighfar? Dari model-model seperti kamu tuh sholawatnya banyak, istighfarnya banyak, tetap turah waktu. Jadi jangan gaya kamu nggak punya waktu. Lain kalau ada orang udah nggak punya waktu ya, waktunya full buat zikir. Terus bingung, enaknya mana yang banyak ya, tahlil atau istighfar atau sholawat? Tanya sama ahlinya. Nah kalau masih turah-turah waktu, jangan gaya, polkan dulu. Sampai ada seorang ulama itu ditanya, kamu kalau mati besok, amalmu yang mau kamu tambah yang mana? Dijawab, enggak ada yang saya tambah. Kenapa? Wes pol. Lawai dewe. Kamu kalau mati besok, yang mau kamu tambah yang mana? Oh ya akeh. Wakeh nih, kita akan buat jadwal amal nih, jam segini belum amal nih, belum amal nih, belum amal nih, belum amal. Kita akan buat jadwal seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Akhiran, ingat ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu Mi'raj, Rasul menyatakan, laqitu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi faqal, ketika saya di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj, saya itu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad akri ummatak minnis salam. Hei Nabi Muhammad SAW, sampaikan salamku untuk umatmu. Ya, makanya kita kalau sholat itu yang kita sebut Nabi Ibrahim kan? Sholawat kepada Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina kama sholli ala sayyidina Ibrahim ala sayyidina Ibrahim. Terus disebut Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu wanti-wanti wasiat kepada Nabi SAW, titip salam untuk kita semua. Ya, wa alaihis salam. Ya, wa alaihis salam. Semoga kita dengan berikan salam pada Nabi Ibrahim itu dapat salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah assalam. Kemudian yang menarik, wa akhbirhum. Nabi Ibrahim itu minta kepada Nabi Muhammad SAW setelah menyampaikan salam kepada kita agar kita ini diberitahu, akhbirhum, beritahu umatmu, annal jannah, bahwasanya sesurga itu thayyibatut turba, tanahnya subur, azbatul ma, airnya seger, wa anhaqian wa anna ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan di surga itu tanamannya adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa saya sampaikan hadis ini untuk nutup
Kenapa ya? Lah wong Isra Mi'raj itu selain perintah sholat dari Allah Ta'ala, itu ada perintah zikir dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari langit itu enggak ngajari kita perbanyak sholat malam, enggak. Perbanyak sedekah, pesannya bukan itu. Diajari yang gampang, karena kalau sholat malam jujur apa tuh ya? Mau sholat siang aja enggak dilakoni, apalagi malam. Betul kan ya? Oh, sholat siang duha itu kan sholat siang, itu aja enggak kita lakukan, apalagi sholat malam. Sedekah, Masya Allah. Sedekah itu ya kadang-kadang kita, kok penak mendai tinggal nompo, aku sing ngerkoso. Saya capek-capek cari duit, ngapain ngasih dia? Masih berat kita sedekah. Enggak semua orang mampu. Tapi Nabi Ibrahim ngasih yang mudah untuk kita amalkan, dan ini ajaran dari langit, zikir, dan dikasih spesifikasi khusus. Ini 4 kalimat ini yang dikatakan al-baqiyat as-shalihat. 4 ini kalau kita amalkan, maka kita bisa mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, seperti ya yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Kita akan dapat jannah yang luas sekali, karena kita sudah nandur banyak di dunia. Banyak. Makanya kita disuruh banyak-banyak ngucap subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Untuk menutup majlis malam hari ini, saya mau ngajak baca itu bareng-bareng. Senengnya saya mandeknya. Ya, tapi sebelumnya saya mau umumkan dulu, teman-teman yang belum menyimpan nomor admin Majlis Ar-Raudhah, segera simpan nomor admin Majlis Ar-Raudhah 0811 281 4111. Satunya 3 kali seperti tampak di layar monitor di TV itu ya. 0811 281 4111. Nah, itu akhirannya 411, kalau dibaca dari belakang seperti Allah gitu ya, seperti Allah. Jadi 0811 281 4111. Setelah simpan dengan nama admin Majlis Ar-Raudhah, kirim pesan ke nomor tersebut ya, agar kami bisa menyimpan juga nomor antum. Biar nomor antum bisa saya simpan. Nah, kalau udah saling menyimpan nomor, berarti kita sudah bersahabat. Sehingga saya bisa share pesan apapun dan terbaca di WhatsApp Anda. Karena kalau nomor saya nggak disimpan, saya nggak nyimpan nomor antum, maka walaupun saya share, tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul di WhatsApp Anda. Itu peraturan WhatsApp. WhatsApp menginginkan yang saling nge-share itu saling bersahabat. Nggak bersahabat, berteman, tidak diizinkan kirim-kirim sama WhatsApp. Itu menjaga kenyamanan setiap orang. Ikhwani rahimakumullah. Nah, silahkan disimpan. Nanti manfaatnya banyak itu. Manfaatnya banyak. Nah, sekarang kita akan tutup dengan bareng-bareng zikir. Ya, bareng-bareng zikir. Zikirnya nanti diperbanyak. Ya. Zikirnya diperbanyak. Ya, diperbanyak biar kita semua ini di rumah ya. Kalau di sini contoh, cuman sedikit. Di rumah, di jalan diperbanyak. Saya dulu pernah mujahadah zikir ini waktu saya masih SMA dan lulus SMA. Zikir ini saya mujahadahkan, saya coba setiap satu langkah ngucap itu. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah. Jadi kalau belum baca itu enggak melangkah. Sanggup nyoba? Enggak melaku. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, enggak melaku. Ya mujahadah, namanya mujahadah dicoba, dilatih. Sampai akhirnya enggak terasa. Itu langkahnya biasa, zikirnya juga jalan. Dilatih, ya dilatih. Nah, inilah cara kita nanti punya rumah yang besar di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Enak toh? Nah, iya. Wong enak itu gampang. Ya, enak itu gampang. Nah, itu nanti kalau kita biasakan, diambil nanti ada jumlah khusus satu hari misalnya 100, ya pagi 100, sore 100, lebihnya bebas, nyemilnya bebas, ya nyemilnya bebas, biasakan. Nanti panennya di dunia panen, di akhirat juga panen. Ini nggak bisa dijelaskan, bisanya dipraktekkan, dirasakan sendiri. Hasilnya tiap orang beda-beda, rosone juga beda-beda. Yang jelas itu nanti akan membuat kita nggak sumpekan. Ya kalau sesekali sumpek itu wajar, kadang sumpek itu dibiarkan terjadi buat kita untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau tiap hari sumpek, azab itu, tersiksa itu ya, tersiksa. Oh tiap hari kok sumpek. Itu kalau ada suami model begitu, istrinya sabar banget itu. Kalau ada istri model begitu, saya yakin suaminya nggak betah itu. Didi, sumpek aku mas, sumpek aku mas, sumpek aku mas. Suaminya tiap hari pamit, dik ya rapat. Oh ya. Dek kantor, dek rapat. Kenapa? Setiap hari istrinya setoran sumpek. Suaminya juga setoran rapat. Karena nggak mau nalurinya manusia itu dicurhatin sumpek. Itu sudah manusia begitu. Manusia itu maunya yang enak-enak saja. Nah makanya malam ini solusi. Ya solusi. Nggak usah menghindar dari orang yang sumpek-sumpek, tapi diajari. Ya diajari. Nggak usah dicaci maki. Nggak usah. Dia, kamu banyak baca ini subhanallah. Ini zikir standar. Jadi katanya para ulama, zikir ini nggak akan mengefek apa-apa. Nggak ada efeknya apa-apa. Efeknya ya bagus semua. Ini obat umum. Telan sebanyak mungkin nggak jadi masalah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan khawatir. Nanti kalau saya baca, terus tiba-tiba saya bisa terbang bagaimana? Ya bagus. Ngirit, nggak usah BBM gitu kan ya. Langsung terbang, viral. Di Indonesia ada Superman gitu kan ya. Bagus tambahan. Nggak usah mikir aneh-aneh. Udah dibaca saja niatnya yang baik, niatnya biar saya tidak ditemani setan, biar ditemani malaikat, dan biar nanti rumah saya jadi tidak seperti kamar jenazah. Rumah saya biar hidup, tetangga saya biar ketularan juga jadi seger. Karena katanya orang zikir ini pengaruhnya bisa sampai ke seluruh tetangganya. Dan disebutkan tetangga itu sampai 300 rumah kanan, 300 rumah depan, 300 rumah kiri, 300 rumah belakang. Itu tetangga. Makanya wali itu kalau tinggal di satu desa, itu satu desa kok nggak pernah sumpek gitu ya. Begitu walinya meninggal kok jadi sumpekan kabeh. Baru paham, kok saya gampang sumpek. Berarti selama ini penangkal sumpeknya ya beliau. Makanya kamu kalau masuk satu tempat kok gak bisa sumpek. Jangan kamu pede, saya di sini tidak sumpek. Ya, sing nangkal sumpek sobo gitu ya. Ada penangkal sumpek, ada ahli zikir yang berzikir di sekitar situ. Ada ahli ilmu, orang yang suka cari ilmu di sekitar situ. Itu menyingkirkan sumpek. Hakata wal afu minkum. Saya bicara malam ini cukup panjang, 1,5 jam. Ya mudah-mudahan barokah manfaat. Nah, untuk santri weekend yang sudah kumpul, insya Allah kita besok ya bertemu dalam kajian. Malam ini setelah menyantap hidangan seadanya silahkan istirahat. Dan tidak ada jadwal di santri weekend, perlu diketahui. Saya buat santri weekend tidak ada jadwal sholat duha, nggak ada jadwal qiyamul lail. Kenapa? Itu urusanmu masing-masing. Yang ada jadwal sholat subuh, ya jadwal sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Kenapa? Ini bukan pesantren
kilat ini weekend. Ya, liburan. Maka dipilih hari Jumat karena Jumu'ah. Ya, weekendnya Jumu'ah. Ya. Itu saya pilih hari Jumat mulainya karena itu. Weekendnya itu hari Jumat dimulainya. Ya, biar apa? Biar seger. Beb, saya mau tahajud boleh, tapi subuh jalan. Kamu tahajud subuh nggak jalan disiram sama Ustaz Iis nih. Ayo subuh biur. Ustaz, saya kecapean tahajud. Orang-orang yang ngomong gue tahajud. Ya, kamu disuruh sholat subuh. Jadi prioritasnya harus paham. Sholat 5 waktu. Saya mau duha boleh, sangat boleh, bagus. Ya, saya mau witir, oh bagus. Saya biasanya sholat malamnya 10 rakaat lanjutkan. Tapi jangan ngajak-ngajak. Ya, lanjutkan, wakili saya. Silakan kamu sholat, wakili saya. Jangan lupakan saya dalam sholatmu, dungakno, ya dungakno. Tapi saya nggak akan ngajak antum untuk sholat tahajud, apalagi share-share di WA, tahajud time. Waktunya tahajud, Masya Allah. Aneh saya ini, orang tidur saya suruh baca WA, orang mau tahajud saya suruh buka HP. Malam hari saatnya tinggalkan handphone, bukan menyentuh handphone. Masya Allah, handphone itu melebihi istri, disentuh tiap hari, bahkan dalam tidur tetap dikeloni. Masya Allah. Luar biasa itu handphone, harusnya kan disingkirkan. Tempat tidur, nyingkir kamu dari tempat tidur. Sholat, nyingkir kamu dari sholat. Ini waktunya saya bersama Tuhan saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha wa minkum. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ini lembarannya hadiah buat Ustaz Iis, dipelajari, digunakan untuk ceramah 5 tahun. Ya, cukup itu buat ceramah 5 tahun di banyak tempat nanti, insya Allah dipelajari ya. Kalau bingung cara menyampaikannya, tinggal lihat YouTube saya ulang-ulangi. Jadi nanti kalau saya suruh ceramah, jangan ceramah 5 menit kemudian sholawat lagi. Jelas semuanya? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai mendengar menyimak kajiannya. Sungguh luar biasa, insya Allah sangat bermanfaat. Banyak ilmu yang kita dapat, banyak hikmah yang kita dapat, banyak pelajaran, contoh-contoh yang bermanfaat yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari. Semoga setelah mendengarkan kajian ini, iman kita tambah meningkat, tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjalani hidup yang Rasulullah contohkan. Dan semoga kita bisa masuk surga semuanya. Barakallah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.